Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semua, apa kabar? Baik-baik aja kan? Baiklah, di sini kakak mau perkenalan dulu ya. Jadi nama kakak Hafizatul Rahmi, bisa dipanggil Hafiza atau dipanggil Rahmi. Kakak dari SD Kiamutai atau Sekolah Tinggi Ilmu Agama Amutai. Kakak dari lokal 2 APKMI. Di sini kakak akan memberikan sedikit materi tentang penggunaan tanda baca. Video ini juga sekaligus menjadi salah satu tugas pada mata kuliah Mata Sastra dan Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Mu'alim Majidi MPDI. Semoga bermanfaat. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa di awal pelajaran, apa yang kita pelajari ini akan membawa berkah di kemudian hari. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi pada video ini kakak akan memberikan sedikit materi tentang penggunaan tanda baca. Dalam video ini berisi tentang penggunaan tanda titik, kemudian tanda koma, kemudian tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik, tanda seru, tanda garis miring, tanda kurung, serta yang terakhir adalah tanda tanya. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu digunakan di akhir kalimat yang berisi berita atau informasi. Contohnya, hujan siang ini sangat lebat. Harus dicantumkan titik untuk memberitahu kalau itu adalah kalimat yang berisi informasi. Kemudian digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Contohnya, saya makan siang setiap pukul 12.30 PM. Nah, antara 20.30 begitu. Kemudian digunakan pada bilangan ribuan. Contohnya, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terbentuk dari 16.056 kepulauan. Kemudian digunakan pada singkatan gelar. Contohnya, Ahmad Nawab, MAG. MAG merupakan singkatan dari Magister Agama. Sudah bisa dipahami tentang penggunaan tanda titik? Sudah bisa ya. Kita lanjut ke selanjutnya tentang penggunaan tanda koma. Ya betul, tanda koma. Tanda koma itu digunakan untuk memisahkan induk dan akhir kalimat. Contohnya adalah saya senang membaca buku, koma, termasuk tulisan-tulisan lama. Nah, intu kalimatnya situ adalah saya senang membaca buku. Kemudian anak kalimat atau kata keterangan itu adalah termasuk tulisan-tulisan lama. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata dan atau. Contoh, di kebun binatang Ahmad melihat monyet, singa, dan kuda. Nah, di situ ada 3 kata, ada dan. Jadi harus diletakkan koma. Kemudian digunakan juga pada kata penghubung. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, akan tetapi. Contoh, jadi total semua belanjaan ibu sudah mencapai jumlah maksimal. Kemudian memisahkan kata oh, wah, ya. Contoh, wah, kamu pandai sekali. Selanjutnya tanda titik 2. Sesudah ungkapan yang membutuhkan penjelasan atau perincian. Contohnya adalah Syifa harus membeli bumbu-bumbu dapur. Titik 2. Nah, ini berarti perinciannya jahe, garam, dan terasi. Kemudian dalam naskah drama menjelaskan pelaku percakapan. Contoh, Zia, titik 2, bertanda petik, cepatlah ke sini. Berarti orang yang berbicara dan percakapan ini adalah Zia. Kita lanjut lagi ke apa lagi, ayo.
tanda penghubung. Tanda penghubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah di baris selanjutnya. Misal nih, kita lagi nulis, kemudian di baris pertama sudah kepenuhan, nah mau nulis di baris selanjutnya, maka satu kata ini yang terpisah itu harus kita letakkan tanda penghubung supaya mereka tetap bisa bersama. Contohnya, sebagai anak yang senang membantu, saya selalu melakukan yang terbaik. Contoh kedua, dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata yang terulang. Contohnya, jenis-jenis, kawan-kawan, teman-teman, dan lain-lain, masih banyak kata-kata lain. Kemudian menyambung kata se, ke, mem, yang kata selanjutnya berupa kapital atau singkatan. Contoh, se kabupaten, mem PHK. Menyambung angka yang diakhiri imbuhan an. Contoh, 90-an. Misalnya kalau kita buat masukkan dalam kalimat itu seperti ini. Ibuku lahir pada tahun 90-an. Nah, kemudian tanda penghubung ini juga digunakan untuk menyambung kata ganti untuk Tuhan. Contoh, kepadanya. Di situ harus diletakkan tanda penghubung, kemudian n-nya itu harus huruf besar. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul buku, film, atau istilah ilmiah. Contohnya, dalam novel Hujan, karangan penulis tersohor Terelie ini. Ada yang pernah baca? Digunakan untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tertulis. Contohnya, ini bukan novel biasa, kata Sevi mengomentari novel terbarunya. Itu penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda seru. Tanda seru ini digunakan setelah kata perintah. Contohnya, bacalah sebelum menulis. Nah, untuk kita memerintah orang harus meletakkan tanda seru. Untuk kalau kita nulis kalimat perintah, kalimat larangan, atau kalimat ajakan, kalimat suruhan, kemudian digunakan setelah kalimat yang berisi penegasan. Contoh, aku tidak bohong. Nah, itu harus menggunakan tanda seru juga. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan sebagai kata pengganti atau dan tiap. Silakan menghubungi kami lebih lanjut via WA atau email. Kemudian, baju model ini memerlukan kain 12 meter tiap potong. Tanda garis miring juga digunakan untuk nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun penanggalan. Contohnya, nomor 01 garis miring SP garis miring 2018. Biasanya garis miring ini juga disingkat kalau dalam penyebutan surat itu garing. Desa Muara Uya 04 garing 08. Masa jabatan 2017 garing 2018. Begitu. Tapi ada juga yang menyebutkan secara lengkap garis miring, tetapi jarang kalau misalnya dalam sebuah pelaporan tanggung jawab biasanya menggunakan garing. Selanjutnya, apa ini? Tanda kurung. Tanda kurung itu digunakan untuk memberikan tambahan penjelasan. Contohnya, Abdullah adalah seorang guru agama, hoja. Jadi berarti guru agama itu juga bisa disebut dengan hoja. Kemudian tanda tanya digunakan setelah kalimat yang berisi pertanyaan atau diawali kata tanya. Apa aja kata tanya itu? Yang pertama ada apa, kemudian ada siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, di sini kakak menuliskan mengapanya 2 kali, maaf. Contohnya, apa yang sedang kamu tulis, apa yang sedang kamu makan. Nah, jadi karena sudah selesai pelajaran kita, materi kita tentang penggunaan tanda baca, di sini kakak akan memberikan 3 soal saja untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Mari berlatih. Yang pertama adalah soal pertama, mari membaca buku. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Tanda koma, B. Tanda titik, C. Tanda seru, D. Tanda petik. Ayo yang mana? Kemudian soal kedua, makanan kesukaan saya adalah bakso. Setiap minggu saya membeli bakso di warung langganan saya di kota Muntai dekat Siring Intik. Apa makanan kesukaanmu? Tanda bacaan tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Tanda titik, B. Tanda tanya, C. Tanda penghubung, dan D. Tanda koma. Kemudian soal ketiga, tanda
dan D. perintah. Sudah jawabnya adik-adik? Di sini kakak akan memberikan kunci jawaban. Soal nomor 1 itu jawabannya adalah C. Tanda seru. Kenapa tanda seru? Karena di situ adalah berupa kalimat ajakan atau kalimat perintah, maka harus menggunakan tanda seru. Kemudian yang kedua, kenapa jawabannya B. Tanda tanya? Karena di situ menggunakan kalimat yang berisi kata tanya. Apa kata tanyanya? Apa? Apa kata tanyanya? Apa adalah kata tanya dalam kalimat tersebut? Kemudian yang ketiga, kata tanya digunakan setelah kalimat yang berisi, itu sudah jelas jawabannya adalah berisi pertanyaan. Baiklah, bagaimana? Sudah dicek jawaban kalian benar berapa? Oke, kita lanjut ke sesi kesimpulan. Tanda baca berfungsi penting dalam penulisan untuk membantu memahami makna tulisan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman makna yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, itulah pentingnya penggunaan tanda baca. Misalnya mau nanya tapi pakai tanda seru kan jadinya bingung. Mungkin sampai di sini aja ya materi dari kakak. Kakak minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Hayyan nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Goodbye everybody. Semoga bermanfaat. Bye.